Ma'rifat bukanlah sebuah ilmu, tetapi sebuah rasa. Rasa yang dimaksud pada makom ma'rifat ini bukanlah rasa yang dirasakan oleh naluri, hati, jiwa, perasaan, akal, tetapi rasa yang dimaksud adalah hakikinya suatu getaran di mana rasa akan menimbulkan kata, dan kata itu bukanlah sebuah perkataan yang bisa didengar. Dalam kesadaran kehidupan kadang kita mengalami suatu rasa yang tidak bisa diterjemahkan. Ini berlaku kepada kita yang berilmu kepada Allah. Kadang kita mengalami suatu rasa yang tidak bisa kita uraikan. Tetapi di sini ada sebuah ketentuan bagaimana caranya mendapatkan rasa tanpa dipanggil dan tanpa dicari. Karena rasa ini menentukan kebenaran tertinggi di dalam ketuhanan. Rasa bagian rahasia hakiki yang mana hanya bisa dialami tanpa bisa dicari. Penterjemahan rasa adalah kauni, bahasa batin yang muncul di saat kita mengalami sesuatu getaran terhadap Tuhan dan tidak melihat tempat dimanapun kita berada. Rasa adalah suatu kodrat yang hasil terjadinya usul diri, dinamakan kosong dan hening. Kosong dan hening ini hanya bisa dinikmati bagi orang yang duduk dalam mengalahkan segala kemampuan dunianya. Contoh, seorang yang datang dalam masa kosong, semakin dia mendirikan masa kosong, semakin mengecil kekuatan keduniaan di dalam menarik perhatiannya. Duduk di dalam masa hening, semakin kecil dia menerangkan atau menjabarkan atau bertanya tentang Tuhan. Kenapa? Karena rasa itu sudah bisa mengungkapkan, tetapi jiwa yang menerima rasa, dia tidak akan mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Makanya dalam perbuatan ini, hening dan kosong ini, ilmu dan ma'rifat. Kalau ilmu bersifat hening, kalau ma'rifat bersifat kosong. Artinya antara hening dan kosong, perpaduan dua kodrat ilmu dan perbuatan ma'rifat itu akan menimbulkan rasa. Rasa inilah yang mengalir kepada jiwa, sehingga jiwa memaklumi dan mengerti tetapi tidak mampu menyampaikan. Itulah makanya setiap orang yang mengalami rasa, bukan dia mengalami getaran rasa sedih, rasa gembira, tetapi telah terjawab dan menjawabnya sebuah rasa yang akan dia tanyakan. Makanya orang yang telah mengalami rasa, dia tidak pernah bertanya dan dia tidak ingin tahu, karena rasa itu sudah mencukupi kebutuhan rohaninya, sehingga dia sudah memaklumi atau memahami hakiki yang dia alami, dan dia sudah merasakan apa yang akan gejolak yang akan dia terima.
Ini sudah terwakili oleh kebenaran sebuah rasa. Rasa itu terwujud dalam makom makrifat. Hakikinya makrifat itu adalah rasa. Dan makrifat memiliki suatu alat untuk menceritakan apa yang ada di dalam sebuah ilmu atau wujud. Yang menceritakan kejadian pada wujud atau ilmu, zahir pada sifat yang terlihat, itu adalah getaran dari rasa kepada jiwa yang dituangkan oleh kata, dan kata adalah penerjemahan yang diterima jiwa, sehingga jiwa tidak bisa mengatakan dengan kata-kata terhadap apa yang dia alami. Kodrat marifat adalah kodrat rasa. Rasa ini menuntut kehadiran. Jadi kalau kita berjalan dengan kepala atau akal, kita akan berpikir dan ingin melihat bukti. Tetapi orang yang berjalan dengan rasa, dia tidak butuh segalanya, karena dia sudah mendapatkan kesempurnaan. Apapun gejolak, rasa itu beriringan dengan kata. Maka rasa inilah yang menjadi kata dalam ma'rifat, dan diterjemahkan oleh jiwa kita dan dialami oleh raga. Inilah yang dikatakan dengan rasa adalah usul dari ma'rifat. Jadi kalau ma'rifat itu menerangkan wujud daripada ilmu, yaitu kodrat, maka rasa inilah yang menutupi kata-kata agar tidak disampaikan. Jatuhnya kepada sifat mengalami. Orang yang sudah mengalami rasa, yaitu orang yang telah tenggelam di dalam diam yang tinggi. Yang dimaksud oleh diam yang tinggi adalah orang yang telah luput ke alam diam. Alam diam adalah alam Tuhan yang sangat berisikan kata. Kediaman di dalam alam diam, berdiamnya diri yang diam di alam diam, ini dinamakan asyik wal masyuk. Artinya telah datang sebuah fana, sebuah kusuk yang mana telah leburnya kemanusiaan di dalam kodrat ketuhanan. Ini yang dikatakan telah hampa dalam kosong. Tetapi rasa adalah ketunggalan kata yang muncul ke dalam jiwa. Dan jiwa inilah yang menerangkan, itulah sambutan dari ma'rifat. Jadi ma'rifat ini, dia adalah menerangkan apa yang dilihat di dalam sesosok ilmu. Ilmu adalah wujud, yaitu sebuah maujud yang terlihat. Ini dikatakan dalam sifat zahir ilmu. Jadi zahir itu tidak akan bertanya lagi siapa yang zahir, tetapi kesempurnaan ilmu itu adalah zahir. Tetapi menerangkan siapa zahir ini adalah ma'rifat, yaitu membuka pintu mata hati untuk memperjalankan mengetahui siapa ilmu itu. Tetapi disambut oleh kekuatan akhir dari masa diam, yaitu sebuah kata yang datang ke dalam dada manusia. Rasa yang tumbuh ke dalam dada menjadi getaran pada jiwa, yaitu getaran yang dimaksud adalah munculnya kesadaran hakiki yang menikmati gejolak yang sedang terjadi. Kesadaran hakiki inilah yang membuat hubungan Baitullah, hubungan batin dengan Tuhan, yang mana perkataan sudah berganti jadi rasa. Rasa inilah yang menerangkan atau diterangkan oleh ma'rifat dan diperlihatkan oleh ilmu berbentuk jasad. Dengan demikian, mulailah kita bisa mengalami man lam yazud fa'alam yarib.
Orang yang merasakan niscaya akan tahu. Tapi sebelum datang rasa, maka dia tidak akan pernah tahu apa sebetulnya yang terjadi. Tapi kalau rasa ini sudah datang, rasa hakiki dalam masa diam yang tinggi, ini akan menimbulkan gejolak. Gejolak yang akan timbul adalah rasa. Rasa yang akan timbul adalah suatu getaran terdalam di dalam jiwa, sehingga memberi peluang hati untuk berbicara karena rasa tumbuh dalam hati. Ittaqu firasyatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Orang yang takut kepada orang yang berilmu, karena orang berilmu itu mengandung firasat Allah. Inilah yang dikatakan awal kata. Dengan demikian, para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, komunikasi batin yang dilakukan oleh rasa terhadap ma'rifat ini adalah jabariyah yang menerangkan tentang ilmu yang terlihat, yaitu jasad. Inilah makanya jasad dikenal dalam ejaan tasawuf disebut dengan si baharu. Baharu adalah jiwa raga yang berasal dari rasa dan berkodrat pada rahasia. Makanya rasa dan rahasia sama-sama bernama sir. Sir itu adalah rahasia, usir itu adalah rasa. Rasa dan rahasia ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Laksana ma'rifat dengan ilmu. Begitu juga rasa adalah jawaban hidup, jawaban komunikasi batin antara rahasia dan rasa, dan jiwa akan bergejolak menerangkan kejadian yang terjadi di dalam hayat dirinya. Inilah makanya ma'rifat itu bukan sebuah ilmu, tetapi menuangkan dan menceritakan dengan bahasa batinnya tentang ilmu yang terlihat. Tetapi ma'rifat tidak akan mampu bercerita, tidak akan mampu menceritakan sebelum datang rasa. Rasa adalah kesimpulan dari hening dan kosong. Disinilah dengan jalan masa diam. Masa diam, masa hening, diam tertinggi dalam hening tertinggi. Disinilah datangnya rasa. Rasa tidak bisa kita panggil dan tidak bisa juga dia datang dengan semaunya. Rasa itu berdasarkan sesuatu keinginan yang sebuah kecintaan terhadap Tuhan. Kecintaan inilah yang mendatangkan rasa, bukan pencarian yang mendatangkan sebuah rasa. Kalau masih bisa sesuatu gejolak diterangkan dan diceritakan, itu bukan golongan dari rasa. Rasa itu bukan sesuatu yang bisa kita ceritakan, tetapi sebuah jawaban yang tidak butuh dipertanyakan. Ini yang dikatakan dengan rasa. Kelengkapan rasa itu adalah jawaban yang tidak perlu ditanyakan. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan adanya berbagi pengetahuan, berbagi ilmu ini membuat peningkatan keimanan kita semakin bagus dan semakin afdol, dan ilmunya semakin mustajab dan ibadahnya semakin mabrur. Mudah-mudahan bisa dipahami sesungguhnya kaitan daripada sebuah ma'rifat dan ilmu adalah rasa yang menjadi hidup, dan rasa itu juga yang menjadi kata.